Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Lazuardi dari KPI 1B. Saya di sini akan memaparkan dasar-dasar ilmu komunikasi. Jadi, yang pertama di sini ada komponen dan proses komunikasi. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Ketiga, prinsip-prinsip komunikasi. Yang keempat, hambatan dan efektivitas komunikasi. Yang kelima, persepsi komunikasi. Yang keenam, komunikasi verbal. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal. Lalu sekarang kita masuk ke komponen dan proses komunikasi. Lalu, apa saja sih komponen dan proses komunikasi? Yaitu yang pertama ada komunikator menyampaikan pesan, lalu pesan ke saluran, lalu saluran ke komunikan, dan yang terakhir komunikan mendapatkan feedback. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian dan fungsi komunikasi. Pengertian komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communicatio yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dalam bahasa Inggris, common yang artinya sama ketika kita berkomunikasi, tujuan yang ingin dicapai yakni menyamakan persepsi terkait pesan yang akan disampaikan pengirim kepada penerima. Dan selanjutnya fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi berfungsi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, komunikasi berfungsi untuk mewujudkan relasi yang penuh makna. Yang ketiga, komunikasi berfungsi untuk menguji dan mengubah sikap dan perilaku. Lalu, di sini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang kesebelas, komunikasi bersifat irreversible. Yang kedua belas, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Efektivitas komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang pertama, menjadi pendengar yang terlibat saat berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan fokus dengan apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua, fokus penuh kepada pembicara. Seseorang tidak dapat mendengarkan dengan penuh perhatian jika ia terus-menerus memeriksa ponsel atau memikirkan hal lain. Yang ketiga, pentingnya pendengaran telinga. Pada sisi kiri otak manusia merupakan pusat pemrosesan utama untuk pemahaman bicara dan emosi. Yang keempat, menghindari diri dari menyela. Jika seseorang bicara, tidak disarankan untuk mencoba mengalihkan pembicaraan kepada hal lain. Yang kelima, minat. Hal itu dapat dilakukan dengan memberi anggukan sesekali, tersenyum pada orang itu. Yang keenam, memberikan feedback. Jika tampaknya ada pembicaraan terhenti, renungkan apa yang telah ia katakan. Dengan parafrase apa yang saya dengar atau yang terdengarnya seperti yang Anda katakan. Yang kedelapan, meningkatkan cara membaca nonverbal. Mengajari adanya perbedaan individu orang-orang dari negara dan budaya yang berbeda cenderung menggunakan gerakan komunikasi nonverbal yang berbeda. Lalu selanjutnya pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh gambaran mengenai sesuatu melalui tahap pemilihan, pengolahan, dan pengertian dan informasi mengenai sesuatu tersebut. Kemudian lanjut jenis-jenis persepsi. Jenis-jenis persepsi ada dua. Yang pertama yaitu persepsi terhadap objek lingkungan. Yang kedua persepsi sosial. Selanjutnya komponen persepsi. Komponen persepsi meliputi penginderaan, atensi, interpretasi.
Lalu selanjutnya proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi yaitu yang pertama stimulus, yang kedua ambang bawah sadar, yang ketiga panca indera, yang keempat sensasi. Lalu selanjutnya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Lalu jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Berikutnya, bentuk komunikasi verbal. Komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi lisan. Lalu, contoh komunikasi verbal. Yang pertama, tertulis. Yang kedua, email, surat, dan kartu pos. Yang ketiga ada lisan. Lalu selanjutnya pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim kepada penerima tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Prinsip komunikasi verbal. Yang pertama, interpretasi memengaruhi makna. Yang kedua, praktiknya dipandu oleh aturan. Yang ketiga, penekanan setiap kata mengubah makna. Sekian itu tadi pemaparan dasar ilmu komunikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.